Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum min yadis suflah. Al-hadis atau kama qala alaihi salatu wasallam. Masyarul muslimin, muslimat, sidang sholat isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai yang diberikan pada saya, tema malam hari ini adalah implementasi nilai-nilai Ramadan untuk membangun ekonomi umat. Hadirin rahmati Allah, perkenankan saya akan bicara ideal. Bicara ideal yakni pada zaman Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana kekuatan ekonominya zaman Nabi, zaman sahabat. Dan bagaimana itu bisa terjadi, itulah nanti yang kita pelajari bersama-sama. Dan insya Allah salah satunya adalah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Ramadan, itu salah satunya. Sesungguhnya banyak sekali faktor-faktor yang lain, tidak hanya pendidikan tarbiyah rohaniyah di dalam bulan Ramadan yang difirmankan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Salah satunya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan. Masyarul muslimin, sidang salat isya tarawih yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, saya hanya menyoroti kekuatan mata uangnya. Di zaman Nabi, satuan mata uang yang terkecil pada waktu itu adalah dirham. Sebetulnya dinar. Dinar, kemudian bentuk sennya itu adalah dirham. Dan perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, satuan minimumnya sebetulnya adalah dinar, kemudian sennya adalah dalam bentuk dirham. Dan perlu diketahui bahwa satu dirham itu adalah ekuivalen dengan kira-kira 4,5 juta rupiah. Bayangkan, satuan mata uang terkecil itu senilai 4,5 juta rupiah. Kemudian satuan mata uang sennya adalah dirham. Satu dirham itu equal kurang lebih sekitar 45.000 rupiah. Kita bisa bayangkan, hadirin yang dirahmati Allah, kekuatan ekonominya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. 1 sennya para sahabat sama setara dengan 3 US dollar hari ini. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita tinjau seperti itu, ekonomi kita mulai zaman Nabi sampai sekarang bukan naik, bukan bangkit, tambah merosot, bahkan habis, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dampaknya ya memang Allah sampaikan di dalam Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan menghancurkan harta itu, akan menghabiskan harta, akan membinasakan harta apabila harta itu diribakan, dan Allah akan tumbuhkan harta, akan kuatkan ekonomi
kuatkan nilai mata uang jika hamba atau manusianya ini mau senantiasa bersedekah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu gambaran bagaimana kehidupan sosial ekonomi para sahabat sebagaimana dinukilkan di dalam Al-Baqarah ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una dharban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini yang dirahmati Allah, gambaran sedikit sosial ekonomi para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil fuqara, bagi orang-orang yang fakir. Tingkat paling melaratnya para sahabat seperti apa? Alladzi ukhsiru fi sabilillah. Orang yang paling melaratnya para sahabat hidupnya senantiasa digunakan untuk memperjuangkan agama Allah. Bahkan pada saat itu la yastati'una dharban fil ard. Bahkan pada saat itu mereka tidak memiliki kesempatan untuk mencari ma'isyah, untuk bekerja, mencari kebutuhan harian mereka. Mereka tidak sempat untuk melaksanakan itu. Tetapi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Tetapi orang-orang fakirnya para sahabat yang seperti itu, orang-orang memandang orang-orang kafir, orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak paham, mengira para sahabat itu orang kaya semua. Kenapa? Minat ta'affuf. Karena para sahabat pantang untuk meminta dan mengharap kepada makhluk. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kunci sukses kekuatan ekonomi pribadi, keluarga, masyarakat, negara, bangsa adalah satu. Yang pertama, entry levelnya adalah tidak pernah meminta, mengharap kepada siapapun. Meminta dan mengharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada masalah apa-apa, mereka pantang untuk mengharap, meminta kepada makhluk. Itulah iffah. Hari ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah problem berat di negeri kita. Di mana saja mulai kecil dididik anak-anak kita, dididik untuk meminta. Bukan dididik untuk memberi. Maka mulai kecil sampai dewasa, sampai mau mati pun yang ada di otaknya adalah senantiasa meminta. Dan celakanya meminta kepada makhluk, bukan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda di dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fataha abwabal mas'alati fatahallahu abwabal faqri. Siapa yang membuka pintu meminta-minta, maka sampai kapanpun dia akan senantiasa terbuka bagi dia pintu kefakiran bagi dia. Maka dirahmati Allah, selama bangsa ini masih sering minta-minta, ngemis, dan celakanya lagi, ngemisnya bukan pada siapa, bukan pada sesama umat Islam. Sampai saking hinanya bangsa ini, ngemisnya adalah kepada orang-orang kafir yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin rahmati Allah, sampai kapanpun bangsa ini tidak akan bisa mandiri selama bangsa ini masih ngemis. Karena Nabi sudah bersabda, sekali banyak meminta kepada makhluk, maka nanti dia akan datang, hadirin rahmati Allah, pintu-pintu kefakiran ada pada dia. Bahkan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang sering minta kepada makhluk, nanti datang menghadap Allah di hari kiamat, wajahnya ini habis, dagingnya habis, tinggal tulang tanpa daging, hadirin. Seperti tengkorak. Kenapa? Malu di hadapan Allah, hina di dunia. Maka sampai kapanpun kalau kita sering minta kepada makhluk, pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menceritakan hadirin rahmati Allah, qala Imam Ahmad
Diceritakan dari Imam Ahmad an abihi an rajulin min Muzainah annahu qalat lahu ummuhu ala tanqaliku fatas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yas'alun nas fanqalaqtu as'aluhu fawajadtuhu qa'iman yakhtubu wa yaqulu wa man ista'afa afahullah wa man istaghna aghnahullah wa may yas'alin nasa walahu udlu khamsin uqiyatin faqad sa'alan nasa ilhafa faqultu baini wa baina nafsi linaqatun li khair ila akhirih walam as'aluhu qattun ila akhir. Hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini diceritakan hadir rahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Hamid bin Ja'far dari ayahnya dari seorang laki-laki kaum Muzayyanah. Muzayyanah satu kaum kabilah Muzayyanah, sesungguhnya dia berkata, maka seorang wanita atau istrinya dia berkata kepada dia, fa anahu qalat lahu ummuhu, ibunya seorang laki-laki ini menasihati kepada anaknya, kenapa nak kamu tidak pergi kepada Nabi dan meminta sesuatu kepada Nabi? Barangkali Nabi memberikan makanan, memberikan bantuan macam-macam pada kita. Seperti orang-orang itu datang kepada Nabi minta bantuan. Maka aku pun yang meriwayatkan tadi berangkat menuju baginda Nabi SAW. Maka begitu sampai di tempatnya Nabi saat itu sedang berkhutbah. Isi khutbahnya, wa manis ta'afa afahullah. Siapa yang dia tidak pernah minta-minta kepada makhluk, maka Allah akan memuliakan kepada dia. Orang yang tidak pernah meminta kepada makhluk, maka orang itu akan dijadikan orang yang mulia di rahmat Allah. Bangsa ini kalau masih sering ngemis, maka jangan harap bangsa ini menjadi bangsa yang mulia di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Hadir rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa man istaghna aghnahullah. Barang siapa yang dia ini merasa kaya, maaf, bukan merasa kaya atau sugih, semugih dalam bahasa Jawa, tidak. Man istaghna itu adalah orang yang merasa lebih. Ini level tertinggi Bapak-bapak. Level terendah adalah tadi tidak meminta-minta kepada makhluk, itu level terendah. Level di atasnya manis takna aknahullah. Level yang kedua adalah qanaah. Dia senantiasa merasa cukup, dia tidak pernah merasa kurang. Kalau masih ada harapan meminta tadi, ngempet, sebetulnya dia butuh tapi tidak meminta kepada makhluk, maka sesungguhnya dia masih merasa kurang. Tetapi yang level di atasnya adalah qanaah. Kalau qanaah ini dia tidak pernah merasa kurang, dia semua merasa cukup. Diberi rezeki berapapun dia merasa cukup. Kemudian yang tertinggi adalah ghina. Ghina itu apa? Merasa kaya. Kita diberi rezeki oleh Allah 100.000, dia pun merasa lebih sehingga dia pengen infak. Itulah namanya orang kaya. Maaf, walaupun dia punya harta bermiliar-miliar, tetapi dia masih ngemis, maka dialah orang yang paling melarat di dunia dan dialah orang yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dia hanya memiliki harta walaupun dia hanya 100.000, tetapi dia tidak pernah meminta kepada makhluk, maka dia adalah pada tataran ifah. 100.000 dia merasa cukup, berarti dia tataran qanaah. Tapi kalau 100.000 dia merasa lebih, maka 50.000 diinfakkan di jalan Allah, dialah orang yang kaya. Maka dari itu Nabi SAW mengajari kepada kita Bapak, doanya apa? Doanya Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ini, ya Allah berikanlah kepadaku. Allahumma ini as'aluka, aku meminta kepadamu ya Allah, huda, petunjuk, wattuqa, ketakwaan, wal afafa, sifat tidak menghirap meminta pada orang lain, wal ghina, dan diberikan hati yang kaya, merasa lebih dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Hak wallahi, kalau umat ini mau seperti itu, maka itulah para sahabat radhiyallahu anhum, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aghniya aminat ta'afuf ta'rifuhum bisimahum, terlihat jelas, teridentifikasi jelas pada wajah-wajah profil-profil mereka yang tidak pernah mengharap dan meminta kepada makhluk. La yas'alunan nasa ilhafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Semua yang diinfakkan oleh para sahabat dari kebaikan, maka itulah
buahnya pasti kebaikan dan itu diketahui, dilihat, disaksikan dan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, otomatis untuk mendidik orang tidak minta-minta seperti ini, Ramadan inilah sebetulnya revolusi atau tarbiyah massal umat seluruh dunia diajarkan oleh Nabi supaya kita ini tidak meminta-minta kepada makhluk dan bulan ini digunakan untuk senantiasa memberi. Orang akan tahan tidak akan minta pada makhluk kalau dia siap lapar. Kalau dia siap lapar, maka dia tidak akan meminta kepada makhluk, dia akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu riwayat diterangkan hadirin rahmati Allah, barang siapa yang dia lapar 3 hari tidak ada yang tahu kecuali dia sama Allah dan dia tidak mengharapkan kepada siapapun kecuali kepada Allah, maka orang itu akan diberikan oleh Allah rizki yang berkah yang halal selama 1 tahun dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Masyarul muslimin rahimakumullah, di melalui bulan Ramadan inilah salah satu cara untuk supaya apa? Kita tidak meminta-minta kepada makhluk, kita tahan menderita. Yang penting kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi nikmat, kita senantiasa bersyukur kepada Allah, bahkan tidak merasa bahwa ini milik kita, tapi ini adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita, sehingga dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah sebagaimana firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah, kalau semangat ini ada, apa tidak mungkin, maaf ya, kalau umat ini ada semangat macam gini semuanya, apa tidak mungkin kita bisa meminjamkan kepada orang lain tanpa bunga? Saya yakin mungkin. Saya yakin mungkin, hadirin rahmati Allah. Kalau ada yang meminjamkan tanpa bunga, tanpa embel-embel administrasi macam-macam, pasti hadirin rahmati Allah, kalau semangatnya seperti ini sama. Kalau ada seperti itu, saya yakin inflasi ini tidak akan terjadi. Bahkan mungkin rupiah kita akan menguat, bahkan akan bisa mengalahkan US dollar. Kalau apa? Semangatnya adalah tidak semangat meminta, tapi semangatnya adalah memberi dan memberi. Maka pasti yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah, dengan sedekah itulah nanti harta ini akan semakin dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirin rahmati Allah, dari talenta-talenta muda di ITS ini ada nanti yang bisa memberikan solusi ini. Saya yakin hadirin suatu ketika dimuliakan Allah, bagaimana negara-negara yang kuat ekonominya mereka ternyata Allahu Akbar, bunganya itu kecil sekali bank di mereka. Kenapa? Karena mereka mengefektifkan cost-nya, diefektifkan betul. Sehingga operasional cost-nya minimum, semuanya pakai IT. Kemudian mereka kalau nyimpen, orang-orangnya tidak minta bunga. Akibatnya apa? Marginnya bisa kecil. Sehingga ketika meminjam kepada orang lain, maka bunga pinjamannya kecil sekali. Maka dengan seperti itu, nilai inflasinya juga sangat kecil sekali, 0, sekian. Itulah negara-negara maju. Hadirin rahmati Allah, kalau kita orang beriman semangatnya memberi, ya dirahmati Allah, bunganya bisa 0, bahkan tidak hanya 0, kalau perlu diberi infak gratis. Maka dengan seperti itu lama-lama nanti akan terjadi penguatan ekonomi yang signifikan, dan wallahi bersama kita adalah pertolongan Allah, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis diterangkan, hadirin rahmati Allah, kejadian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang memberi sedekah kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menyimpan di dalam basket, maka Fatimah berjanji, saya tidak akan makan, walaupun seluruh keluarga kami lapar, saya tidak akan makan sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW memakannya. Maka putranya diminta mengundang baginda Nabi datang ke rumah. Begitu datang ke rumah, apa yang terjadi ya rahmati Allah? Padahal tadi yang ada di dalam basket tadi hanya satu keping roti, kemudian 2 kerat daging. Tetapi begitu Fatimah berinisiatif, ada sifat itsar, dia mendahulukan baginda Nabi SAW, maka ternyata subhanallah, Nabi begitu datang tidak hanya beliau sendiri, tambah ternyata ngajak ashabus sufah sebanyak 80 orang. Padahal hanya 1 keping roti, 2 kerat daging, tapi dengan kudrat Allah ternyata Pak, begitu diangkat oleh Fatimah, bakul yang isinya tadi hanya 1 kerat daging,
maaf 2 kerat daging dan 1 keping roti ternyata jadi penuh dengan daging dan roti, dimakan 80 orang para sahabat, ashabus sufah, baginda Nabi Sayyidina Ali dan keluarganya Fatimah, tidak habis. Akhirnya Nabi perintahkan untuk mensedekahkan pada seluruh keluarganya. Maaf, ini sampai keberkahan itu terjadi. Kenapa? Karena ada sifat istighna, sifat rasa kaya, dia sifat ithar seperti itu, sehingga dirahmati Allah, hukum ekonomi, hukum termodinamika pun tidak berlaku di situ. Kenapa? Karena yang masuk itu hanya 1 keping, keluarnya bisa ratusan keping. Masuk hanya 2 kerat daging, tapi yang keluar bisa puluhan kerat daripada daging dengan kudrat iradat Allah, dengan pertolongan Allah SWT. Inilah keberkahan diberikan oleh Allah dengan kunci-kunci yang seperti itu tadi. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimakumullah, mari di dalam bulan Ramadan ini kita semangatkan pada diri kita untuk tidak meminta, tidak mengharap pada makhluk. Ini adalah entry level daripada kita. Ada masalah apa saja, minta dan mengharap pada Allah. Kalau kita punya rizki, sampaikan, berikan, distribusikan, sedekahkan sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Wallahi pasti pertolongan Allah bersama dengan kita. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah pada kita sehingga diri kita dijadikan orang-orang yang mulia di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.